من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, nikmat kesempatan bersama-sama kita bisa hadir dalam menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga aktivitas kita baik yang sunnah maupun yang wajib bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang pahala untuk bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujuan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan umatnya. Insyaallah kita termasuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuat syafaat dari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya masalah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini menganjurkan Ustaz Muzili yang berhalangan hadir. Pada kesempatan ini bagaimana kita bisa mempelajari sedikit ilmu, yaitu bagaimana tentang menuntut ilmu beserta penjelasannya. Banyak hadis menuntut ilmu jalan menuju surga. Di sela-sela kehidupan kita, Allah SWT menggerakkan hati kita untuk menghadiri majelis ilmu, dan ini adalah bagian dari hidayah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, diinginkan keberuntungan, kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, maka Allah akan menjadikan dia faqih, menjadikan dia paham tentang agamanya. Sebaliknya, kita pahami dari hadis ini bahwasanya orang yang Allah tidak kehendaki kebaikan pada dirinya, dijadikan dia tidak paham dengan agamanya. Maka nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada seorang dimudahkan hatinya untuk mendatangi majelis ilmu, berarti Allah menghendaki kebaikan, menginginkan dia paham tentang agamanya, sehingga dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu. Sementara banyak di antara manusia yang lalai atau melalaikan ilmu ini, sibuk dengan dunia, sibuk dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, dengan kesibukan yang berlebihan, sehingga seluruh waktunya digunakan hanya untuk dunia dan tidak meluangkan sedikit pun sebagian waktunya untuk akhiratnya dan juga untuk agamanya. Maka dan dalamlah hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang dia mencari ilmu di dalam jalan tersebut, baik maknanya di sini adalah menempuh sebuah jalan dari rumah menuju ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu, atau dia melakukan aktivitas yang di situ dia mendapatkan ilmu sebagai membaca, maka semuanya adalah masuk di dalam sabda beliau, menempuh sebuah jalan, balasannya Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin mudah masuk ke dalam surganya Allah SWT, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, surga itu dilingkari dengan suatu yang dibenci oleh manusia. Adapun neraka maka dilingkari dengan syahwat. Hadis riwayat Muslim.
Karena keadaan surga yang demikian menunjukkan bahwasanya untuk sampai ke sana ini bukan perkara yang mudah, tapi ini dimudahkan bagi orang yang mau belajar ilmu agama. Semakin dia mendalami ilmu agama, akan semakin mudah dia masuk ke dalam surganya Allah SWT. Oleh karena dia akan mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang diharamkan, mana yang makruh, mana yang diperbolehkan. Semuanya menjadi terang, semuanya menjadi jelas, sehingga dia hidup di dunia ini di atas cahaya Allah SWT. Maka berbeda dengan orang yang tidak mau belajar agama, maka dia seperti orang yang buta, yang berjalan tidak ada penuntunnya, atau orang yang berjalan di malam hari tidak ada cahayanya. Dia dalam keadaan bingung dan keadaan dia resah dan ketakutan. Oleh karena itu, alhamdulillah yang telah dimudahkan kita semuanya untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan di antara bentuk syukur kita adalah konsentrasi dalam menghadiri majelis ilmu. Jangan hadir kemudahan kemudian menjadi ngantuk atau tidak berkonsentrasi. Kita niatkan menuntut ilmu agama adalah ingin mengamankan, ingin mengamalkan. Untuk niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama, ingin mengangkat kebodohan dari kita, kebodohan dalam diri kita. Terlalu banyak, maka sedikit demi sedikit kita angkat, kita bersihkan. Dan dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, kita punya anak, kita punya istri, kita punya orang-orang yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang mereka. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian adalah ditanya tentang apa yang dia pimpin. Hadis riwayat Bukhari. Dan di antara tanggung jawab seorang pemimpin rumah tangga bukan hanya memberikan nafkah, tapi juga memberikan pendidikan, memberikan tarbiyah kepada keluarganya. Demikian, semoga bermanfaat bagaimana kita diwajibkan Allah SWT untuk menuntut ilmu, kita dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di banyak hadis-hadis lain, di antaranya adalah juga ada nanti adab menuntut ilmu yang juga harus kita ketahui. Di kesempatan lain kita bisa sampaikan nanti. Demikian, semua bermanfaat, menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kesempurnaan majelis kita ini, kita tutup dengan doa khawtul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu